Hello everyone, welcome back to FPL S30 Weekly Video Game Week 35 menuju 36. Seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas admin highest lowest, Game Week 35 review, lalu kita ada Q&A tentang budget forward. Jadi pilihan-pilihan siapa saja dan tentunya captaincy option untuk menghadapi Game Week 36 yang blank. Oke, dan tentunya juga planning. Oke, next dulu announcement. Oke, di sini Game Week 36 deadline-nya hari Sabtu. Jadi kita saat ini sedang recording di hari Rabu ya guys ya. Hari Jadi, terakhir puasa guys. iya. Selamat Idul Fitri. Oke, hari Rabu tanggal 12 Mei. Jadi kita masih ada beberapa pertandingan yang belum keluar hasilnya. Tentunya pasti yang pada double game week ya. Dan di sini ada 20 ranking S3 Bolik. Oke, 20 ranking di mana ini akan kita bawa ke the next level league-nya. Jadi nanti musim depan buat yang top 20 jangan kemana-mana. Tolong kasih kalian informasi akun kalian, boleh ke Twitter, ke Instagram, DM kita. Karena kita akan invite kalian ke spesifik liga yang memang hanya diperuntukkan untuk top 20 S3 Boli. Gitu. Jadi nanti musim depan mungkin kita akan ada 2 liga ya. Satu yang Premier, satu yang Championship gitu. Dan ada hadiahnya. Kita tunggu ya. Oke, itu aja paling. Dan di sini ada satu admin kita ya ternyata ya. Jadi nanti yang ikutan ke top 20 cuman satu doang ya. Ditunggu aja kalian tahun depannya lagi. Oh gitu. Oke. Tapi minal aidin dulu lah, yang penting. Tadi baru Evan yang ngomong lah. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Mungkin setelah kalian nonton ini lagi lebaran lagi takbiran ya. ini. Lagi takbiran ini. Iya, di sini juga di malam kita lagi ada malam takbiran. Oke, next. Nah, ini ada livefpl.net hasil dari perhitungan sementara. Ada rata-rata berapa orang sih pemain yang dipunya oleh para manajer menuju blank game week 36. Di sini ada rata-ratanya dari 8,5 sampai 9,5. Di situ ada yang warna biru dan ada warna orange. Jadi warna biru itu adalah berapa jumlah pemain tanpa dihitung kiper kedua dan di-exclude si Dang yang kena kartu merah kemarin ya. Untuk for information, Watkins itu kena kartu merah tapi karena 2 kartu kuning, jadi cuman di ban-nya cuma 1 match, dan karena Aston Villa double game week, jadi yang kena ban itu yang game keduanya. Jadi game week 36 bisa main tuh. Ya. Dan di sini kita bisa lihat ada perbedaan besar warna orange. Warna orange itu kalau kita exclude juga si Forster. Gitu. Jadi di sini ternyata lumayan besar ownership Forster, di mana kalau di top 100 itu hampir bedanya setengah. Setengah itu artinya 50% yang punya ya. Gitu, dari 9,5 jadi 8,9 kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat rata-rata di sini berarti 9,3 lah ya, 9,3 player. Dan tadi kalau nggak salah Evan sempat ngomong transfernya juga berapa ya, Per? 1, berapa? 2 rata-rata. Tapi rata-rata semua tier di combine ya, bukan satu tier khusus. Jadi kalau 1,2 berarti kan lebih dari 1. Berarti ada beberapa yang memang tag hit ya berarti ya, minus 4 ya. Tapi Forster kemarin kita mention kan, memang dia dimainin 2 week ini, 2 week akhir tuh McCarthy kan. Good point. Iya, waktu itu jadi ngapain masukin Forster? Jadi bahaya ya. Dari sini bisa lihat juga ya, berarti orang menuju game week 35 kemarin banyak yang nekat ya. MU triple game week, mereka tahu MU tuh bakal blank, tapi udahlah beli aja gitu. Makanya sekarang jumlah pemain aktifnya 9, kan nggak sampai 10 kan ya. Kalau kalian ketinggalan game week 35-nya jelek, nggak apa-apa. Kalau buat 36 kalian bagus, ya yang kemarin take hit udah dapat advantage di 35, di 36-nya dia rugi. Untuk yang kemarin 35 belum dapat advantage, kalau 36 kalian sekarang bisa 11 pemain, ya advantage kalian sekarang gitu ya. Tuker-tukeran lah. Jadi udah dapat bayangan lah ya. Jadi yang di blank game week, kalau kalian menggunakan free transfer kalian, berarti kan 10 pemain lah ya, at least ya kalian dapat. Tapi kalau kalian jadi minus bisa jadi 11 gitu ya. Nah, nanti untuk kita bahas apakah worth it atau enggak, kita lihat nanti di planning kita ya. Oke, next kita ada Q&A. Di sini ada DJ Pang FPL, @Felix Baso. Iheanacho layak di kick karena fixture kah? Gitu ya.
Karena Iheanacho ini kita tahu blank ya. Pick 2 dari 4 yang akan main di 3 Last fixture ke rematch depan. ya. Wood, Antonio, Wilson atau Bamford. Jadi ini Waduh. kalau kita klasifikasikan mungkin tentang budget forward ya. Pertanyaan kedua, Sel Kane kah? Si Kane ini setelah kemarin nggak dapat bagian pesta gitu kan. Apakah Mas Chef Antonio Wood di CL? Jadi kayaknya ini bisa kita Nama-namanya hampir mirip. Semuanya budget forward ya, di mana memang yang lagi happening sekarang, lagi hasil kemarin ya. Gitu. Nah, mungkin Pak Prof boleh dijawab dong. Nah, ini udah sampai game 36 masih aja Pak Prof. Ini sampai tahun depan. Ini sampai akhirnya nggak akan ada akhirnya sih, Profesor tetap terus. Dong. Jadi gini, kalau kata gue motivasinya kenapa pertanyaan ini ada, karena sebenarnya kan Kane udah 2 kali berturut-turut blank ya. Pas Spurs menang 4-0 dan terakhir lawan Leeds juga bikin gol juga, tapi blank terus. Di sini gue punya tabel, judulnya budget forward, tapi Kane gue masukin karena gue pengen kita punya patokan. Emang budget forward kita bisa bersaing sama Kane gitu. Sebenarnya kan kalau budget forward kita perform di bawah Kane juga, ya normal kan harganya beda ya. Jadi kalau cuma beda 1 shot, cuma beda 1 penalti area touch, ya kita mending lebih murah 3-4 juta. Cuma beda 1, tapi uangnya bisa kita pakai buat improve yang lain gitu. Di sini gue ngelihat last 6 match. Jadi rata-rata di sini semua angka di sini tuh last 6 match kecuali 2 row pertama, yaitu fixtures sama FPL points. Fixtures itu berarti 3 sisa pertandingan terakhir musim ini mereka. FPL points itu ada 3 ya. 6-4-2, maksudnya 6 week terakhir totalnya berapa? 4 game week terakhir totalnya berapa? 6 match terakhir totalnya berapa? 4 match terakhir dan 2 match terakhir. Jadi kalau lihat di sini, gitu ya. Kalau lihat di sini ya, kita lihat FPL points dulu, yang paling penting buat kita pemain FPL kan ya poin FPL-nya berapa ya? 6 match yang mereka mainin terakhir, top skor dari semua ini adalah Chris Wood, 49 poin. Disusul Iheanacho 45, terus disusul Harry Kane 38. Jadi kalau tadi pertanyaan si Felix Baso tuh, gimana nih kalau lu merasa form itu lebih penting daripada fixture sih? Iheanacho tuh 45 poin dalam 6 game week terakhir, jadi formnya lagi bagus. Tapi yang gue lihat di sini gini, contoh Kane, 6 game week terakhir, 6 match terakhir, poin FPL-nya paling banyak. Tapi 2 match terakhir, blank, cuma 4 poin. Ya. Ngerti kan ya? Kalau kita bandingin sama misal DCL dalam 6 game week terakhir, 29 poin. Termasuk yang kecil lah dibanding yang lain, makanya gue merahin tuh angka 29-nya. Tapi 2 match terakhir dia 17 poin. Ings, 6 game terakhir, 6 match terakhir 35 poin. Lebih kecil dari Kane. Ya. Tapi 2 match terakhir 19 poin. Jadi ini tuh kita bisa buat berbagai macam cerita dari sini. Kalau kita lihatnya 6 pertandingan terakhir, ceritanya beda sama kalau kita bikin cerita dari 4 pertandingan terakhir sama 2 pertandingan terakhir. Gitu. Jadi ini tergantung feeling kalian lebih percaya ke form yang sejangka pendek apa atau long term form gitu ya. Terus kalau lihat fixtures yang menarik di sini, kenapa banyak nama ini tuh gue belum masukin Watkins sama Wilson. Wilson gak gue masukin karena udah bilang sama Newcastle dia udah miss musim ini, gak akan main lagi karena cedera. Watkins karena lawannya susah sih 2 terakhir. 3-6 gampang Crystal Palace, tapi 2 terakhir lebih susah. Nah, di sini semuanya tuh fixtures-nya gampang kecuali Iheanacho. Iheanacho itu blank, terus Chelsea, terus Tottenham. Paling susah. Tapi ya, Harry Kane, ada Wolves, ada Aston Villa. Leicester kelihatan susah, tapi Harry Kane tuh gol lawan Leicester tuh banyak banget. Ings ada Fulham. Leeds West Ham ya, standar lah ya. DCL ada Sheffield. Tapi terakhirnya lawan City. Antonio, Brighton, West Brom, Southampton. Bamford, Burnley, Southampton, West Brom. Kayaknya enak semua. Wood ada Sheffield, walaupun ada Liverpool. Nah, buat tentuin kita mau pilih yang mana dari sini, itu gue udah kasih jumlah gol mereka 6 pertandingan terakhir, XG-nya, shots in the box-nya, big chance, pokoknya ya stats normal lah ya. Yang tabelnya gue ijoin berarti yang termasuk 2 terbanyak di kategori itu. Yang gue merahin adalah 2 yang tersedikit di kategori itu. Jadi kalau dilihat di sini contoh nih Bamford nih ya.
Bamford sih buat gue last option dari antara nama-nama ini. Kenapa? Poin FPL-nya 6 match terakhir, 4 match terakhir, 2 match terakhir paling sedikit. Golnya cuma 1. Shots in the box-nya paling sedikit, big chance-nya paling sedikit, shots on target-nya paling sedikit dibanding nama-nama ini. Bukan berarti Bamford jelek. Bamford kan penalti taker setahu gue. Jadi bisa aja. Ini semua tuh terbalik cuma karena lawan sekali blunder pelanggaran terus Bamford penalti masuk. Ya kita juga nggak pernah tahu. Tapi kalau dibandingin sama ini, gue sih melihat lagi kebutuhan tim kalian, emang perlu berapa transfer lagi sampai akhir musim ini? Kita tuh sampai akhir musim cuma punya 3 transfer ya. Jadi buat gue sia-sia kalau misalnya sekarang lu belum punya DCL. Terus lu beli DCL. Lawan Sheffield enak, lawan Wolves enak. Tapi main sekali lawan City, lu harus keluarin lagi DCL. Jadi seolah-olah lu pemain yang Dari lu beli 3, sekarang, lu 2-nya cuma buat keluar masuk DCL gitu ya. iya cuma short term. Ya jadi kan sayang gitu ya. Jadi tapi gue gak bilang DCL jelek. Kalau lu udah punya DCL sekarang di squad lu udah pasti keep gitu. Atau kalau lu free hit lawan Sheffield, lu pasti Sheffield tuh ya Benteke aja bisa jebol dia, Bos. Benteke aja berapa poin kan? Tuh, Benteke. Ya terus Sheffield tuh parah banget ya lawan Crystal Palace loh. 0 shot on target. Sheffield tuh enggak, si Guaita tuh makan gorengan kayaknya di gawang, bener-bener enggak ada threat-nya gitu, gue gak ngerti. Musim ini gue pakai back yang lawan Sheffield 2 kali. Chelsea sama Brighton. Bobol dua-duanya sama Sheffield. Ini gimana ceritanya? Kalau Crystal Palace ya clean sheet ya. Tapi anyway itu soal back. Nah, soal striker nih. Jadi kalau gue lihat dari sini, yang menurut gue paling oke formnya sebenarnya Chris Wood. Gol paling banyak, XG paling banyak, shots in the box paling banyak. Cuma, big chance-nya sorry gak gue ijoin, tapi big chance-nya paling banyak, shots on target juga paling banyak nih, kelewat. Jadi sebenarnya Chris Wood tuh warnanya hijau semua. Cuma sempat lawan Liverpool. Gue nggak tahu sepede apa kalian Chris Wood lawan Liverpool. Iheanacho bagus, tapi karena menurut gue form dan fixtures itu berhubungan, walaupun formnya bagus, fixtures-nya terlalu enggak buat gue. Karena 1 blank udah pasti 0 poin tuh. Chelsea, ya kita tahu defense Chelsea di bawah Tuchel kan bagus ya. Jadi kalau gue harus transfer in sekarang, gue akan pilih Antonio. Nanti ini akan nyambung ke planning gue. Karena Bamford merah semua, DCL gue udah punya. Dan kalau transfer in sekarang, nanti gue bilang, lu bakal transfer out lagi di 38 kalau lawan City. Atau lu bench. Ya, sayang juga. Jadi gue Antonio, walaupun kayaknya statsnya gak bagus-bagus amat, tapi bukan yang paling jelek. Shots in the box dia 12, ya lumayan lah Antonio tuh. Yang dari Antonio sekarang agak beda tuh ya, shots on target dia cuma 3. Jadi biasanya Antonio ini shootnya gak banyak, tapi akurat. Sekarang agak kebalikan, shootnya lumayan banyak, tapi akurasinya berkurang. Buat gue akurasi itu born talent sih, buat pemain bola tuh kayaknya ya bisa dilatih juga, tapi efek bakatnya ada. Dan pemain kanta kayak Antonio tuh walaupun sekarang lagi gak on target, nantinya bakal balik lagi juga ke rata-ratanya dia, ke rata-rata performa dia yang harusnya banyak on target. Gitu sih. Latest form juga 6 match dia merah di situ 27 poin, salah satu yang paling sedikit, tapi last 2 match 15 poin termasuk yang paling banyak. Jadi gue Antonio. Kalian bertiga ada opini apa nih soal budget forward ini kalau pilih budget forward? Actually Antonio kenapa bisa menarik, mungkin salah satu faktornya juga kan kalau gue boleh tambahin ya, itu fixture Brighton itu kan tanpa Dang ya. Dimana kita tahu Brighton lagi krisis juga gitu kan, apalagi sekarang tanpa Dang, tanpa Maupay juga, juga. Jadi mungkin ya kita bisa bilang Brighton sekarang agak full tim ya gitu. Dan mungkin itu jadi efek gitu. Dan West Ham ini harus mengamankan poin untuk bisa bertahan di Champions League tiket ya gitu. Jadi gua rasa nggak ada alasan ya tiba-tiba West Ham harus second line gitu kan, seperti sebuah tim kemarin. Orang lagi kejar-kejaran title gitu kan, keluarnya ya lapis 2 kan, itu kalau gue rasa itu strategi lah. Cuman balik lagi ke budget forward, mungkin kalau gue boleh pilih, Ings ini saat lagi on, apalagi sekarang lagi Fulham yang memang notabene Fulham ini udah fix terdegradasi ya gitu. Jadi gue rasa Soton
Ya memang nggak ada motivasi juga sih, tapi gua rasa Ings masih bisa sih. Tapi ya ini Itu balik itu ya. itu soal motivasi apa nih? Komen dikit gua. Sekarang sisa 3 week terakhir, orang tuh bisa bikin narasi apapun yang berkebalikan. Buat Ings kita bisa bilang, wah dia udah gak ada motivasi juga kan, udah Southampton-nya udah gak akan degradasi, udah gak akan naik. Jadi ya mungkin jelek. Tapi kita juga bisa bikin narasi, ya udah gak ada beban, main juga udah gak akan degradasi, ya udah santai aja. Play for fun, bisa jadi bagus. Jadi sekarang tuh lu bisa bikin 2 ekstrim kiri kanan, dan saat benar kalau lu bilang A, lu bakal bilang tuh kan benar kata gua A, tapi kalau lu bilang B dan saat benar lu juga bisa bilang tuh kan benar kata gua B. Jadi ya kita kan nggak bisa lihat masa depan ya. Jadi Betul. narasi apapun yang lu bikin sekarang bisa make sense gitu. Oke, kenapa gue ngomong itu? Karena gue mau nyambungin ke Kane sebenarnya. Kenapa? Karena Kane ini kan ya kita bisa lihat ya dari formnya dan lain-lain. Kita udah sempat bahas juga di minggu kemarin. Dia masih ada persaingan di Golden Boots itu. Dan tentunya juga pasti tiket Champions ya, meskipun kecil banget ya. Nggak ada champion sih, maksudnya kalau koreksi Antonio itu West Ham, Liverpool sama Chelsea. Spurs itu Chelsea udah pasti juga sih. jadi West Ham, Liverpool sama Spurs itu lagi mengamankan posisi buat Europe League, bukan Champions. Jadi bukan Champions. Jadi West Ham itu sekarang ada di 58 poin, kalau Liverpool itu nanti match lawan MU jadi sama ya, 35 kali main. Sekarang masih 57, Spurs itu 56. Jadi siapapun yang bisa di posisi 5, dia yang masuk Europe League. Gitu. Jadi kalau Ken mungkin motivasinya jadi double, 1 top score, 1 pengen masuk Europe League juga gitu kan. Tapi ada beda motivasi juga sih buat gue gini. Kalau Spurs masuk Europe League, itu expected from them gitu. Memang mereka di-expect di situ. Kalau mereka gagal masuk Europe League, wah gagal lu musimnya. West Ham tuh kebalikannya. Kalau mereka nggak masuk Europe League, memang nggak ada yang expect mereka masuk Europe League di awal musim gitu. Kalau mereka masuk Europe League, itu overachievement gitu kan, itu di atas ekspektasi. Nah, gue gak tau efeknya ke permainan di lapangan gitu ya, langsung kayak gimana. Terus lu tau gak, Euro tuh kan biasa tim nasional tuh bawa 23 pemain. Musim buat Euro 2020, gue gak tau 2020 atau 2021 lah, pokoknya Euro yang bakal datang ini, squad size tuh diperbesar jadi 26. Biar bisa rotate lebih banyak, karena musim kemarin kan, musim yang kita sekarang jalani kan, ritmenya kencang banget. Jadi si Bamford, si Antonio, si Calvert-Lewin, si Ings, itu bisa aja tiba-tiba dipanggil timnas Inggris. Kalau Kane kan spotnya udah pasti tuh, kalau gak mungkin lagi Gareth Southgate gak manggil Kane kan. Tapi gak mungkin juga dia bawa Antonio, Bamford, TCL, Ings semua, karena dia harus bawa Sterling, dia harus bawa Grealish, Mount, Vardy udah pensiun. Vardy udah pensiun dari 2 tahun lalu. Dia harus bawa Sancho, dia harus bawa Foden. Itu kan gak mungkin lah lu pilih Sancho Foden gak dibawa terus lu bawa DCL kan. Jadi sebenarnya DCL Antonio Bamford ini Ings tuh ngerebutin 1 atau 2 slot maksimum. Jadi itu juga motivasi di luar untuk dipanggil kan? Maksudnya ya berarti ya. Yeah. Tapi anyway, ini biar kita ngomong ada arahnya. Kalau gue pilih striker, Kane sekarang gak gue masukin. Kalau budgetnya gak cukup. Kalau budgetnya cukup pasti gue masukin. Kalau budgetnya gak cukup karena gue mau punya Bruno dan Salah. Dan sekarang gue rasa banyak pemain yang bagus ya, Mahrez. Mane tuh untuk 3 game terakhir buat gue bisa jadi pemain yang bagus. Kalau lu menggunakan Mane dan Salah. Bukan Mane tanpa Salah. Jadi 3 striker gue akan gue pilih yang lebih murah. Kalau gue wildcard sekarang nih, DCL, Antonio, satu lagi kalau nggak Wood, Bamford, gue belum bisa milih. Kalau Zo, gimana Zo? Menurut lo? If you can pick 3 striker. Pertama, nggak ada di sini, namanya ada Oli Watkins. Lo mau? Nggak dimasukin, kenapa habis -1 ya soalnya. Kecewa ya. Ada kesakitan tersendiri kayaknya. Bukan. Watkins itu 36 lawan Crystal Palace gampang, tapi 37-38 lawan Chelsea dan Tottenham. Ya. Jadi anggapan gua, kalau Iheanacho lawan Chelsea dan Tottenham aja gak lu bawa, kenapa Watkins yang lawan Chelsea dan Tottenham lu bawa juga gitu? Kan form Iheanacho lebih bagus daripada form Watkins, dan tabelnya gak cukup tepatnya. Anyway, tapi gua
biasa bakalan ngasih satu nama ya yang berbeda ya, yang nggak ada di list ini. Mungkin ya berhubung Callum Wilson injury udah nggak bisa main lagi dan City udah juara ya, who knows, siapa tahu Joelinton. Joelinton, oke. Halo, jangan Leicester. Oke, kalau gitu, Pan, lo gimana? Kalau gua Antonio, Bamford, sama DCL sih. Oke. Kalau lu belum nggak punya Ken ya. Oke, sip kalau begitu. Oke, itu aja guys. Semoga bisa memberikan insight ya. Tapi ya, lu siapa? Gue tadi udah. Ings oke, Antonio juga oke, ya Ken juga oke sebenarnya. Tapi gue sih ya karena gue nanti free hit gitu ya. Jadi nanti gue kasih suggest nih dari yang gue punya. Karena gue juga ada 2 tipe sebenarnya. Kan gue yang ngasih suggest. Ya, oke. Next kita ke Captain Selection. Oke, Pen, Pak Pro, bagaimana ini Captain Selection-nya? Oke, itu pertandingan jadwal game 36 ya, karena sedikit, jadi bisa gue screenshot masukin sini aja. Ada beberapa pertandingan yang gue incer, itu yang dikotakin warna merah. Dan kita udah pasti punya feeling sendiri lah, Newcastle lawan City, ya berarti kita ngincer kaptenin pemain City, cadangin pemain Newcastle gitu kan ya, nggak akan tiba-tiba mikir sebaliknya. Ya, nggak tahu kalau kayak gitu, tapi ya, ini kita pemikiran general lah, secara umum lah. Nah, tim-tim yang diincer di situ, Newcastle, West Brom, Sheffield, Wolves, sama Brighton, itu udah gue taruh di tabel kanan atas. Last 4 match, yang goals conceded-nya paling banyak West Brom, dan lawannya Liverpool. Tapi yang XG conceded-nya paling besar dan big chance conceded-nya paling banyak itu Newcastle. Jadi buat gue sebenarnya 2 prime candidate buat kapten itu pemain City sama pemain Liverpool. Semua aset meyakinkan dari City, Liverpool, West Ham, Spurs sama Everton itu gue taruh di tabel bawah. Jadi kalau kita lihat nih, ini ada bahan bagus banget dari Fantasy Football Scout 2 minggu lalu yang gue masukin di sini. Gue pakai metrik baru. Itu ada shots in the box, SIB, ada big chance, BC, sama SOT itu shot on target. Karena dari situ kita bisa lihat ini. Kalau shots in the box-nya banyak, berarti dia dapat volume peluang cukup besar. Volumenya banyak itu, jumlahnya. Tapi jumlah itu belum tentu bisa ngasih lihat kualitasnya gimana. Bisa aja jumlahnya banyak, tapi asal tembak terus kan. Jadi dari situ kita bisa pisahin yang kualitasnya bagus, enggak tuh dari big chance. Jadi kita punya kita punya volume, kita punya kualitas. Tapi walaupun volumenya banyak dan kualitasnya bagus, setiap pemain tuh finishingnya beda-beda. Lewandowski tuh bisa dikasih peluang susah dan masuk, tapi Bamford tuh bisa dikasih big chance dan nggak masuk gitu ya. Jadi kita punya shot on target. Yang hasilnya. Ya kayak gitulah. Itu juga susah ya, karena Werner tuh shotnya on target, tapi nggak masuk. Makanya kita harus analisis lebih dalam lagi. Tapi dari sini ya, semua yang SIB, BC, sama shot on targetnya 2 terbesar, itu gue kasih tanda biru, gue kasih tanda hijau. Kalau di sini gue lihat, mau gimana juga, Salah itu udah gak ada yang lawan. Ya. XGI-nya paling tinggi, shots in the box-nya paling banyak, volumenya paling banyak, kualitasnya paling bagus, dan shots-nya on target juga. Lawan West Brom yang 4 pertandingan terakhir kebobolan 9. Jadi, itu prime candidate nomor 1. Tapi itu kalau cuma ngelihat angka tutup mata. Masalahnya kan FPL bukan cuma analisis angka terus main kan. Ya kalau gitu ngapain kita nonton bola? Kita nonton bola juga. Antonio itu, tadi Tony udah bilang, si Brighton ini nggak ada Lewis Dunk. Sedangkan setahu gue, dia kan main kapten main center back-nya paling penting ya kan ya. Kalau nggak ada dia, gue ragu sama sama si Brighton. Musim ini Lewis Dunk tuh cuma gak main 3 kali, dan itu pun kayaknya karena red card di game week 5 dia dapat red card dan dia gak bisa main di game week 6, 7, 8. Di game week 6 lawan West Brom, Brighton kebobolan. Di game week 7 lawan Tottenham, Brighton kebobolan lagi. Di game week 8-nya clean sheet, tapi lawan Burnley yang dulu belum jadi Burnley kayak sekarang. Burnley-nya masih yang banyak defense gitu ya. Antonio nih,
kalau kita ngeliat angka cukup bagus, dan non angkanya yang tadi gue bilang ya, ada kesempatan Brighton. Pemain lain, Aguero, gue nggak tahu, kan kita tuh suka jodoh-jodohan sama aset FPL ya. Kalau lu jodoh sama Aguero, histori FPL lu tuh pasti bagus banget. Aguero tuh sering tiba-tiba 5 gol, sering. Ya. Aguero tuh lawan Huddersfield 2 tahun lalu tuh 5 gol, lawan Newcastle 3 tahun lalu tuh 5 gol. Ini gue lagi lihat di situs Transfermarkt, Aguero lawan Newcastle sepanjang karirnya di Premier League itu 14 kali. Gol kontribusinya 19 dari 14 game. 15 gol, 4 assist. Itu asisnya gak ngitung fantasi assist lagi. Terus, buat informasi kalian, sekarang rekor gol terbanyak oleh satu pemain untuk satu klub itu dipegang Wayne Rooney, 183 gol untuk MU. Posisi 2 itu Aguero untuk City, 182 gol. Beda 1 ya? Beda 1. Makanya gue gak tahu kenapa main penaltinya di Panenka. Ya mungkin buat ini spesialnya Spesialnya main penyama itu rekor. Panenka gitu ya. Itu kayaknya kipernya gue juga bisa nahan itu. Kalau ke tengah lambung tinggal dim dong. Tapi anyway, itu ada sisi lain yang angka ini nggak bisa ngasih tahu gitu ya. Dan buat gue, Pep ini dan City ini kan kita udah tahu ya, musim lalu David Silva mau keluar dari City, nggak perpanjang kontrak, David Silva dimainin terus bikin gol, bikin assist segala gitu ya. Sisi sentimennya tuh lumayan gede gitu kalau Pep. Jadi bisa aja Aguero tuh memang diturunin terus gitu. Tapi kecewa nggak gara-gara kemarin Panenka? Wah, terima kasih Aguero, main di saya. Oke lah, kemarin Panenka mungkin bakal kena maki dikit ya, tapi dia udah main di City berapa tahun dan cuma butuh 2 gol lagi buat mecahin rekor gitu ya, masa nggak dikasih gitu ya. Target Aguero itu cuma champion, Pen. Saya akan keluar dari City kalau saya menang champion, katanya gitu. Bentar lagi kan. Nah tapi anyway, itu buat gue 3 prime candidate ya, salah Antonio Aguero. Tapi game week ini adalah buat game week yang menurut gue game week yang bagus kalau lu mau aneh dikit. Kan sebelumnya, wah Kane nih 170 IO, Kane tuh kemarin sempat 200% IO gitu ya. Sampai dia gak ngapa-ngapain, dia cukup datang naik bus pakai baju Tottenham aja, udah efek poinnya ke lu udah gede gitu ya. Game week ini, yang kaptennya Salah West Brom, banyak lah, orang juga make sense, Salah West Brom bagus. Tapi yang kaptennya Antonio lawan Brighton yang terpadang, banyak juga. Yang kaptennya DCL, yang lawan Sheffield yang kacau banget, Benteke aja bisa jebol, banyak juga gitu. Jadi buat gue kalau lu mau aneh-aneh sekarang saatnya sih. Bahkan kalau lu mau misal Son gitu ya, Kane atau Son, Wolves tuh juga kacau juga kalau kata gue sekarang. Iya Ton. 2 pertandingan terakhir mainin cadangannya terus kan ya, Morgan Gibbs White, Ryan Amory, Kiana Hoover. Menang tapi bobol. Iya. Menang tapi bobol. Menang 1 udah gue jual semua asetnya. Ya, tapi bobol kan. Nah, buat Wolves ini ya, yang menarik ya, gue lagi lihat data nih. Wolves ini dalam 6 pertandingan terakhir, itu kena tembak 46 kali. Ada kiri, ada tengah, ada kanan. Dari 46, 21-nya dari kanan. Itu tuh hampir setengahnya. Oh, Bel, wow. Dari Semedo ya. Bukan, kanannya Wolves itu berarti kirinya Spurs kan? Ya. Kirinya Spurs itu bukan Bale. Iya. Iya, maksudnya kirinya Spurs itu bukan Bale tapi Son. Ya. Son. Jadi minggu ini lu mau terserah lah, mau salah Antonio Aguero, DCL, Kane, Son, Mahrez. Karena City itu ya 36 ke 37 tuh pendek, ke 38 pendek, terus seminggu kemudian di UCL. Pep itu buat UCL yang jaraknya seminggu dari pertandingan terakhir, feeling gue di 38 dia full squad, plus Aguero buat ngebantu dia rekor, plus buat ngejaga ritme menuju UCL kan. Karena kalau di 38 dia nggak inti, maka pemain inti, dan di 37-nya dia inti, maka pemain intinya tuh berapa, 11 hari, 12 hari nggak main bola sama sekali, terus tiba-tiba final UCL. Nggak tanding lah, main bola tetap kan latihan. Iya, main bola tapi nggak tanding kompetitif gitu bener. Jadi harusnya kan Pep jaga kompetitifnya di 38 kan? Oke.
38 kompetitif, 37 cadangan, 36 ini harusnya inti lawan Newcastle kan. Oke, so captain selection. Pick one. Gak ada rongkol, siapapun nama yang tadi disebut. Pick one. Oke, kalau gue salah. Kalau lu salah. Pan. Main aman. Ya kan kita tahu profesor selalu main aman. Ya, tahu profesor tidak pernah. Walaupun menyarankan ini saatnya kalian berbeda. Bisa ngapain aja tapi salah. Nah, itu profesor. Lu siapa? Foden. Zo, lu siapa Zo? Joelinton. Nah, itu bukan main beda. Kalau itu main salah, kalau kata gue masuk. Ada bedanya main beda sama main salah. Tapi ya gak. Oke, kalau gue DCL. Again ya, lawan Sheffield ya. DCL, gini Ton. Buat gue ya, kalau gue ngeliat DCL ya, kalau salah, udah bikin gol, gue masih punya rasa percaya diri dia bakal bikin gol lagi. Kelihatan shots in the box-nya 15. DCL tuh kan 7 dalam 4 pertandingan terakhir. Berarti satu pertandingan di bawah 2. Jadi kesan yang gue punya ya, DCL ini kemungkinan hasil ada gede banget kemungkinan hasilnya buat gue mah. Tapi kemungkinan hasil lebih dari 1 ada nggak? Itu yang gue ragu. Oke. Musim ini kapan terakhir kali DCL bikin gol lebih dari 1 dalam satu pertandingan? Itu game week 9 tuh. Lawan Fulham. Jadi lawan Fulham ya. Lawan Fulham. Jadi menurut gue apakah DCL mungkin hasil? Sangat mungkin. Apakah holding gitu ya, kita ngomong, bad decision apakah gitu bisa holding gitu ya, mengoutskor yang lain gitu kan, atau enggaknya yang ya tapi kalau dari sekarang lu tanya mau gak kapten lu sekarang 9 poin gue kasih nih, lu gak akan salah milih kapten, gue ambil 9 poin. Tapi kan kenapa gue taruh di Salah, karena Salah itu tipe pemain yang lebih dari 9-nya besar kemungkinannya gitu. 1 gol aja udah bisa 9 ya. Oke, tipe yang kalau gitu West Brom di leg pertama. Iya, dia ada yang triple captain tuh, terus 2 poin. Si Salah lawan West Brom tuh leg pertama ya. Ya semoga tidak berulang ya. Oke, next kalau gitu kita ke highest lowest. Nah, highest lowest di sini kan biasa kita taruh di depan. Cuman kita taruh di sini kenapa saat kita mau gabung sama planning kita ya. Gitu, karena memang kan belum beres juga. Dan the highest Evan dengan sementara jangan lupa free hit. Ini free hit kan ya, free hit ya. Kita bisa lihat di sana ada kiper Mendy 11 poin somehow. Harusnya cuma 2 poin tapi bisa save penalty, terus bisa dapat bonus juga. Dan kiper cadangannya Forster 10 poin. Jadi mau siapapun yang pilih udah pasti double digit ya, Pat ya. Dua-duanya jago. Dua-duanya nahan penalti, bener juga. Dan di sini berhasil ya untuk double defense-nya ya. Padahal nggak clean sheet loh. Tapi sama Aspi bisa assist dan kasih bonus gitu ya. Gimana, Van? Cukup puas nggak? Cukup puas, cuman... Puas lah anjay, nggak usah pakai cukup. Lah, cukup. Cuman kan ada penyesalan kalau udah melakukan. Oh, penyesalannya biasanya. apa? Karena lu free hit, lu kan free to play. Oke, namanya juga udah free hit. Ngapain lu ambil show? Gue mikir di situ. Gue baru mikirnya sekarang, kenapa nggak lu all in di triple attack aja kalau memang ada triple game week. Emang defense-nya sebelum ada show siapa kok? Gue pengen punya Alonso sebenarnya. Asalnya kan gue bingung antara Aspi atau Alonso. Maksudnya kenapa nggak lu mencoba triple defense-nya Chelsea dan triple attack-nya MU gitu? Asalnya gitu. Jadi Jota, Sigurdsson tuh bisa diganti sama Greenwood harusnya gitu. Ya lumayan lah mempelajari. Jadi musim depan harusnya mikir ke sana. Oke. And next planning Van. Ini lumayan ya. Udah berapa banyak tuh yang blank? Blank cuma 2. Xiao, Aspi, Fernandes itu berarti cadangan bench semua blank semua ya. Berarti ada 5 pemain yang blank ya. Dan problemmu adalah kiper. Gak ada kiper. Itu Leno kan? Leno juga blank. No blank. Setelah kiper dua-duanya haul di game week sebelumnya. Karena dua-duanya blank. Jadi kiper itu benar-benar pemain kunci buat Evan ya. Blank. Jadi
Yang pasti sih gue pengennya masukin Antonio nih, ya kan? Setelah tadi kita bahas Antonio, karena Iheanacho juga udah memang kayaknya harus dijual deh. Lumayan lah mengurangi. Nah, tinggal kiper nih, perlu atau enggak gue transfernya sekarang. Jadi mau 11 pemain atau cukup 10 gitu maksudnya ya. Karena kalau mau 11 gue harus minus 4 kan gitu. Karena gue pikir Leno tuh nggak aman kalau lu punya. Salah gue kayaknya beli Leno sudah wildcard. Sama. Tiba-tiba nggak main lah, blunder kebobolan lah gitu ya. Ngaco aja, rada-rada miring gitu Leno. Makanya kemungkinan gue jual, tapi Mendy sih. Mendy kan budgetnya gue butuh duitnya sih. Oke. Terlepas dari itu Mendy yang lo masukin? Week ini week 37 ya. 37 itu ketemu Leicester. Terus 3 hari berselang final FA Cup ketemu Leicester lagi. Jadi gue kayak gak yakin Mendy bakal main terus sih. Ada bahan Kepa yang dimainin, dulu gitu harus final champion. Jadi kalau buat gue final FA dulu kan, final FA dulu ya, baru Leicester lagi di Liga. Tuh, maksudnya ya gue nggak yakin Mendy bakal inti sampai akhir juga kalau memang harus disiapin buat UCL malah final. Makanya gue pikir yang paling aman itu Alisson. Liverpool 2 match terakhir 37-38, 36-37-38 oke lah. WBA, Burnley, dan Palace ya. Yap, harusnya sih lumayan clean sheet-nya ya. Meskipun dari cara bermain Alisson kayak kemarin juga beberapa kali ada kayak blunder dikit ya. Iya, rada bahaya ya. Rada spot jantung ya. Cuman ya udahlah gitu. Oke deh kalau gitu. And potential captain seperti yang tadi dibilang ya, Van ya. Foden. Makanya 5 second. Kalau Foden nggak main ya masih aman gua. Berharap aja kalau beneran nggak main gitu ya, bukan main 1 menit ya. Iya, jangan. Oke, kalau gitu. Next, berarti ini the second highest ya. Tony. 86 poin juga, tapi karena gue minus 12, jadi Evan duluan ya gitu. 74 poin. Wow, bench boost ya. Bench boost, yes. Gue bench boost chip. Ada minus 1. Itu, aduh. Ini gara-gara ada yang hasut gitu kan, gue udah planning gitu ya, Benteke masuk gitu. Eze juga masuk loh. Jadi Watkins. Kalau gue nggak minus. Siapapun yang menghasut, yang mencet tombol transfer dan confirm itu elu, Ton. Oh iya, gue nggak nyalahin yang menghasut loh. Kok kesinggung sih? Enggak, gue nggak kesinggung, gue mengingatkan aja. Oh iya. Ini kalau gue nggak minus, itu di situ tuh Bamford sebenarnya. Jadi bener-bener ini nggak tahu ya, gue musim ini bener-bener. DCL ya? Ya gue ada DCL juga sih. Nggak, maksudnya jual Bamford tuh gantinya DCL masuk. Jual Bamford gantinya Watkins. Oh, pantas menyesal. Minus lagi kan, termasuk minus 12 ya? Termasuk minus 4, yes. Gitu. Dan ini literally yang di bawah ini adalah bench yang kalaupun gue nggak bench, di sini ada orang-orang yang di bench gitu. Jadi yang gue pertama udah minus 4 sebenarnya. Gue tambah lagi minus 8 tambahan itu untuk keluarin Cody dan Bamford. Gue ganti Shaw sama Watkins. Jadi mungkin gue nggak tahu nih musim ini transfer policy gue hasilnya tuh tidak selalu menjawab Shaw gitu ya. Terus Watkins, harusnya kalau gue nggak apa-apain, gue nggak minus 8, itu gue punya Bamford 9 poin kalau nggak salah. Sama ada Cody at least 2 poin still okay buat gue, masih 11 gitu. Jadi lu masih punya duit nggak sih waktu transfer ini? Masih ada sisa gitu? Oh masih. Kenapa memilih Shaw bukan defense-nya Chelsea? AWB gitu ya. Ya itu satu balik lagi. Gue pikir gue mau melawan lagi gitu kayak Chelsea, para pemain Chelsea defender itu ya bobol dua-duanya gitu kan, lawannya berat. Dan lu riskan rotasi gitu kan? Gue dapet 1 lah clean sheet-nya, is okay gitu kan. Ya make sense sih kan, 36 Chelsea blank, 37 lawannya udah Leicester tadi kan. Ya lu mau jual Mendy ya berarti Tony pun kemarin gak akan beli Chelsea, karena waktu Tony transfer 35 dia pasti mikirin 36, 37, 38-nya juga. Enggak, dia 36 udah pasti free hit masalahnya.
36 gue free hit sih. Cuman dari sini semua yang memang gue menyesalkan adalah ini adalah hasil dari wildcard gue yang tidak tepat. Jadi hasilnya kesini nih. Dari Martin, dari Holding, dari Leno gue punya gitu kan. Terus gue kemarin sempat transfer Kastanye di mana saat gue beli nggak pernah dapat poin lagi ya, tiba-tiba jadi mainnya back tengah gitu kan. Ya ini hasilnya efeknya. Tapi untuk minus 12 ini terbayar nggak? Kita harus tunggu sampai pertandingan MU lawan Liverpool nih, gitu. Karena gue benar-benar mengharapkan ada gol-gol dari dua pemain inilah, entah Liverpool entah MU, bebas siapapun. Tapi kalau bisa ya Fernandes gitu ya, karena itu kapten gue. Kenapa Pen? Ini sneak peek dikit ya, karena kita kan nanti mau ada season review entah akhir musim ini atau entah awal musim depan. Tadi lu bilang transfer lu kan sering keluar pemain terus poinnya hasil gitu ya. Ya. Gue udah punya data tim kita berempat plus juara 1 Indonesia saat ini di record sama tim nomor 1 dunia saat ini di record. Jadi gue ngitung, misal lu minggu ini jual siapa? Jual Bamford gitu ya. Ya, 9. Total si Bamford poin itu berapa gitu. Nah, Okay. itu gue totalin semua sepanjang satu musim ini. Inilah dari sini gue sangat ngelihat kalau lu punya konsep kalau tim lu gak kenapa jangan dijual, gue sedih apa ini. Tim yang sekarang nomor 1 Indonesia setelah 35 game week, total semua pemain yang dia jual di minggu saat dia jual poinnya cuma 43. Oh gila, itu berarti cuma kayak Panjang musim. di bawah 2 poin gitu. Berarti yang dia jual tuh kalau nggak 0-1 poin, 0-1-2 lah. 1-2. Jadi benar-benar dia tuh nggak jual pemain yang punya potensi bagus. Buat perbandingan, yang gue jual dari kita berempat, yang transfer out-nya paling bagus, gue immediate efeknya ya, yang di minggu itu juga. Gue jual pemain, total poin saat gue keluarin tuh 66. 66 berarti sekitar rata-rata 2 ya. Iya, 1-2 ya. Okay. Nomor 1 dunia itu 44. Nomor 1 Indonesia 43. Oh, lu Ton 119. Jadi pemain yang lu keluarin total itu udah nyetak 119 poin saat lu keluarin doang. 3 kali lipat dari world number 1 ya. Nah, kalau gue mau bikin lu sakit hati dikit Ton, kan saat keluar ada yang masuk. Oke. Nah, kalau lu keluarin 119 tapi yang masuknya 350 poin nggak apa-apa dong. Iya. Poin lu yang masuk 171. Lumayan. Oke, lumayan. Untung dong. Untung. Tapi lu minus 32 musim ini, Bang. Sama aja. Jadi total sepanjang musim ini, lu tuh cuma dapat 20 poin selama 35 game week karena dari transfer lu di satu minggu. Gue ya, dari transfer immediate gue ya. Immediate di minggu itu doang ya, kita belum lihat long-termnya. Jadi Oke. Ini nih salah satu sneak peek lah, season review yang kita lakuin biar nggak cuma ngelihat oh iya ada COVID, oh harus punya bench. Kan kalau kayak gitu general tanpa dasar gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang penasaran juga tentang season review, bisa nanti tunggu ya episode Game Week 38 ya. Nanti kita coba bahas. Nah, di mana nanti teman-teman bisa praktekkan lah itu ya. Oke, next planning gue nggak terlalu lama. Oke, ini ada free hit activated. Lagi-lagi gue punya 2 opsi seperti yang kemarin Bench Boost 2 opsi. Dan semoga ini ada yang dilakukan ya, jangan kayak gue kemarin gitu. Oke, pertama yang bagian kiri dulu. Oke, pertama bagian kiri kenapa? Di sini gue memaksimalkan seluruh budget team value gue sekitar 105, tapi kalau lu jual gitu cuman mungkin 103,an, 104. Nah, di sini gue mencoba mengincar yang tadi Evan sudah bilang juga, tapi gue di sini mengincar hanya beberapa tim saja, gitu. Yaitu City, Everton, Liverpool, sama Spurs. Martinez sama Anthony itu sebenarnya filler buat gue. Di sini gue ada Son sama Ken. Kenapa? Karena itu sebagai shield gue di game 36. Salah juga termasuk. Nah, pembeda gue adalah Sigurdsson, Mahrez, dan Laporte sebenarnya. Antonio juga gue rasa bisa jadi pembeda, tapi gue nggak tahu nih, ini transfer ini soalnya udah lumayan banyak juga ya. Dan for information juga, Bamford sebenarnya 75.000 transfer in, Dallas 72.000 in. Jadi gue rasa akan ada peningkatan effective ownership di sana. Nah, yang bagian kiri ini gue lebih main aman. Meskipun ada Mahrez di sana, tapi gue rasa chance Mahrez untuk masuk juga lebih besar karena sebelumnya tidak main sama sekali. Laporte juga sama. Cuman kalaupun sampai Laporte ini tidak bermain, tapi Stones dan Diaz, di situ ada Mitchell di situ. Dan ini benar-benar udah all out. Nah, gue
setelah itu ngobrol sama Evan sempat kasih suggest untuk melihat match Burnley lawan Leeds gitu ya. Di situ gue pikir bagus juga sih. Dan gue pikir kalau sampai Kane gue rubah, jadi sebenarnya gue juga antara Kane atau Aguero yang masuk, tapi gue belum se-ekstrim itu ngambil Aguero, meskipun itu free hit. Karena gue rasa Kane pasti lebih bisa outscore Aguero. Nah, di sini gue lihat kalau gue pakai budgetnya Kane, gue keluarin, dan budgetnya Son gue keluarin, itu gue bisa upgrade segimana banyak sih untuk tim free hit gue. Nah, di sini ternyata lumayan juga. Kenapa? Karena gue bisa punya double Salah Mane, seperti yang tadi Evan bilang ya. Lalu gue bisa ambil Ings yang lagi on form juga. Dan kipernya gue bisa ambil yang lawannya memang yang tadi Evan bilang, lawan Crystal Palace aja nggak bisa nyetak shoot gitu ya. Pickford. Jadi gue double Everton defense. Nah, di sini bagian kanan mungkin bukan gaya main gue, tapi gue willing to try untuk yang di kanan ini. Tapi masih gaya main lu Ton ini kanan. Soalnya ada pemain Spanyol itu di situ. Ada pemain Spanyol tuh. Laporte tuh. Gak punya Ken, gak punya Son, itu kayak lu jalan gak pakai baju gitu. Ada something missing gitu. Jadi ya gue nggak tahu nih. Ini apakah Mane gue downgrade lagi ke Son? Tapi ya anyway di kanan ini gue masih punya duit ya sebenarnya. Duit 3,5. Jadi banyak banget gitu. Kalau Ings mau gue jadi Ken lagi juga bisa gitu. Jadi ya itu sih. Lalu di bench juga lebih aman. Kalaupun salah satu nggak main, Laporte nggak main, Dallas yang masuk. Atau Pickford nggak main nih, ya Martinez bisa masuk. Jadi masih lebih aman yang kanan dalam kita ngomong rotasi. Gitu. Ya itu paling dari gue. Gimana menurut kalian? Evan lah coba. Kan kalau gue tadi ngasih saja sama Tony. Itu on draft dari gue. Kalau gue yang kiri sama kanan gue combine. Dari kiri gue ambil Kenson, dari kanan gue ambil Pickford, Rafinha. Kan yang lainnya sama semua tuh kan, Calvert-Lewin, Antonio, Mahrez, Salah, ya semuanya sama kan ya. Jadi double defense Everton karena lawannya Sheffield dan pakai Rafinha. Tapi dibanding duet Mane Ings, mending Kenson. Ya. Zo? Ada? Tapi nggak usah lah Zo. Gue takut lu saja Jolinton juga. Dia butuh pemain Newcastle di situ. Dia butuh ada Matt Ritchie ya daripada Rafinha. Nah gitu. Tapi gini Ton, lu gue gak tau lu senekat ini nggak ya? Gue menyarankan tapi gue sendiri nggak senekat itu ya. Kalau gue jadi lu dan lu kan baru good game week ya, baru 86 poin dan bentar lagi 100 lah lu nyampe lah. Lu kan kapten masih belum main, masih ada Greenwood segala. Biasa kita tuh ada biasnya kalau at least gue pribadi ya, kalau gue abis game week yang jelek, gue merasa wah jangan ambil resiko dulu nih, gue ambil abis game week jelek masa jelek lagi. Tapi kalau game week gue abis bagus, gue lebih nekat karena ya udah kalaupun salah kan game week kemarin gue abis bagus, ada dorongan gitu ya. Karena lu abis bagus, mungkin daripada Son Kane, lu ambil Son Aguero-nya lu kaptenin. Tapi vice-nya main aman aja Salah. Jadi kalau sampai si Pep tiba-tiba gak main Aguero, ya selalu bisa masuk. Kalau lu turunin Kane ke Aguero, lu dapet duit sedikit kan? Lu bisa upgrade bench lu. Jadi sampai Aguero gak main pun, lu bisa masuk siapa kayak Dallas atau siapa. Oke. Zo, gimana Zo? Kenapa Mahrez dan Laporte? Gue pengen nanya itu aja sih. Nah itu dia. Kalau gue bukan Mahreznya oke lah. Laporte-nya kenapa Laporte? Gini guys, Mahrez itu kan satu-satunya pemain yang bisa hold, yang tadi Evan sempat bilang ya, jarang banget kan gitu. Kalau di CL cuma 1 gol. Mahrez itu bisa tiba-tiba hat-trick, 2 gol, 3 assist kan gitu ya. Gue butuh yang itunya gitu. Nah kalau Laporte, ini sebenarnya gue antara Laporte dia Stones. Tapi gue melihat Laporte ini memang dari dulu gue suka banget nih sama orang ini. Kenapa? Karena dia defender dengan attacking threat yang bagus gitu menurut gua. Tapi kenapa ini menurun? Karena dia cedera di awal musim kan gitu. Jadi Stone sama Diaz yang lebih bersinar. Nah kemarin udah balik kan. Nah gue merasa Laporte ini bakal dipakai di final UCL. Jadi mau nggak mau Laporte ini harus sering diduetkan.
supaya dapat ritme permainannya kan, gitu. Dan menurut gue yang akan dicadangkan adalah Stones. Karena balik lagi, memang awalnya kan Stones nggak diproyeksiin masuk ke tim utama juga. Itu sih dari situ. Kalau dari Ton. Ya. Jadi gue mau ngingetin lu lagi nih. Stones itu kan kemarin dapat red card ya. Ya. Game week 32 red card. Udah balik kan? Udah bisa main lagi harusnya kan? Iya. Jadi dia tuh udah 3 pertandingan nggak main sama sekali. Udah hampir sebulan karena di 3-3 dia blank. Apakah Pep mau ada pemain nganggur 1 bulan nggak main dengan rotasi dia kayak gitu? Berarti mungkin Diasnya dong. Karena Diasnya kan lebih sering main ya. Soalnya kalau misalnya kemarin di UCL juga, UCL siapa sih yang main? Tahu gue Dias sama Stone. Waktu lawan PSG. Iya. Buat gue itu kalau Pep nurunin itu waktu lawan PSG 2 leg ya, berarti di kepala Pep itu the best center back partnership-nya dia nggak sih? Kalau sampai 2 semifinal lawan PSG itu yang diturunin gitu. Oh good point juga sih berarti. Tapi yang harus lu lihat itu nggak jelek ya buat gua, pakai aja Laporte. Apalagi lu punya Dallas. Kalau lu mau lihat ininya final UCL tuh versus Chelsea itu. Pep tuh udah 2 kali ketemu di Liga Inggris sekali, FA sekali, dua-duanya kalah. Saat kalah tuh pakai backnya siapa? Good point. Boleh dicari Pen? Dan sebelum lagi dicari, kita next ya. Next. Oke, Zo. Temporary 72 poin. Jadi ini fix ya. The lowest-nya Pak Profesor ya. Karena Zo ada di sini. 72 poin Zo. Gimana? Puas? Memilih Rashford daripada Bruno? Oh enggak sih. Rashford daripada Bruno ya lumayan. Enggak, dia enggak puas gara-gara kaptennya salah. Dia literally salah, bukan salah orang ya, salah. Dia kan kaptennya pengen di CL. Iya Zo, kenapa Zo? Gue setting, padahal udah bilang juga kan, kita udah konfirmasi juga. Gue tuh kan sempet masukin orang dulu kan sebelum deadline kan. Di CL tuh sempet gue buang. Begitu gue masukin lagi, nanti Vice-nya tuh waktu itu salah. Terus salahnya jadi kapten. Lupa gue balikin. Iya. Dan lu ini wildcard ya? Iya, gue wildcard sebelumnya. Sayang sekali ya Kabaknya nggak main ya. Itu dia, sekarang muscle injury. Sekarang kuning lagi ya Kabaknya. Gue denger sih terakhir itu presscon Kabak udah pasti nggak akan main sih. Lawan MU ya? Iya, jadi sayang sekali bukan Zaha yang masuk, tapi Koval ya. Poin. Ton? Ya. Gak apa-apa. Gue baru lihat orang wildcard di game 35 masukin Kabak. Mungkin seluruh dunia cuma lu satu-satunya so. Game 35 wildcard ngambil Kabak tuh mungkin lu satu-satunya so. Gak ada lagi kayaknya. Gue yakin itu gara-gara budget kan Zo. Budget kok, asli budget itu. Pasti budget sih itu sih. Gak mungkin kan lu masih punya budget full, lu beli Kabak dulu baru sisanya nyesuaiin budget, mungkin kan? Iya sih sebenarnya. Kalau ngikutin plan di video kemarin yang sebelumnya, gue bisa aja masukin Kabak jadi TAA, tapi ada yang gue ganti, gue korbanin siapa ya? Gue lupa. Karena kalau nggak salah plan lu kan mau masukin Son sama Kane. Iya, dan memang sudah terjadi sih di week ininya. Ngomong-ngomong, Ton tadi lu minta line up Chelsea City kan ya? Yang kalah 2 kali. Dua-duanya saat City kalah sama Chelsea, situ tuh backnya Laporte Dias. Nah, kan Ton Laporte Ton. Iya. Cuma kalau kemarin 3 center back dia, Laporte Dias sama Ake. Langsung lagi Laporte Dias, ya udah 2 center back, terus ada Cancelo Mendy. Berarti somehow di final tuh harusnya nggak akan pakai Laporte lagi. Dias tuh harusnya. Harusnya ya. Oke. Zo, lanjut Zo. Lu planning belum? Oke. Problemnya sejauh ini sih gue belum menemukan problem yang berarti, kecuali gue masih problem banyak sendiri ya. Tapi sampai game 3 ada nama Kabak, ada nama Zaha. Itu bukan problem itu. Kayaknya Zo
punya semua pemain Leeds musim ini nggak ya? Punya Street lah, punya Klitsch lah, siapa lagi lu? Kayaknya pro Leeds banget loh hari musim ini. Iya, sekarang ada Meslier sama Strick. Nah, Gue udah. Leeds itu everyone second favorite team gak sih? Setelah musim ini cara mainnya kayak gini ya? Kayaknya kalau semua orang suka tim A gitu ya, tim B-nya tuh Leeds kayaknya. Menarik dia. Maksudnya, lu suka dengan pilihan option pemain yang itu aja? Bamford, Rafinha, Dallas. Nah, kayak gitu-gitu. Nah kalau tapi Meslier oke lah. Klitschnya, yang kayak gitu-gitu. Ya itu dia lah ya. Lanjut Zore kepotong Zo. Oke. Udah transfer lagi. Oke. Bahkan sebelum ini bodoh banget. Kemarin udah diingetin sama Evan. Gue transferin Son sama Kane tuh sebelum Son sama Kane harganya turun. Pas game mulai langsung gue transfer. Iya besoknya turun. Rugi langsung 0,2 ya. Rugi 0,2 gitu. Ya nggak masalah lah, budget udah bukan masalah di akhir-akhir. Gue penasaran Zo, gue mau nanya, kenapa lu early transfer? Apakah itu cuma sisi psikologi biar lu at least gue udah melakukan itu, atau lu ngejar team value, atau nggak mungkin kan turun tim, nggak mungkin ngejar team value. nggak apa kan dari awal musim dia udah kayak gitu kan. Gue penasaran awal gue rasa team value sih, semuanya pasti alasannya untuk yang ini pure lupa. pure blunder ya. Pure blunder. Oke. Karena dikit lagi, gue mau bilang soal team value ya. Tim yang sekarang nomor 1 se-Indonesia nomor 1 saat video ini direkam, tim value-nya di bawah gua dan di bawah Tony. Dan sepanjang musim, rata-rata tim value dia 103,4 sepanjang musim rata-rata. Sedangkan kalau lihat kan juara satu dunia itu kan kita pikir wah tim value-nya 105 nih, 106 nih gitu ya. Ternyata dengan tim value rata-rata 103,4 dan saat ini 104,6 yang kalau dibandingin sama gue dan Tony sekarang 105,1 nggak wah-wah amat, tapi poinnya bisa ini sedikit lagi season review kita nanti juga ya. Jadi hubungan tim value apakah perlu early transfer atau enggak? Apakah tim value besar berarti poinnya besar dan rankingnya bagus gitu ya? Kita cari hubungannya. Ternyata nggak segitu dominannya juga sih. Bahkan juara satu dunia saat ini rata-rata tim value dia sepanjang musim ini 104,0. Berapa rata-rata tim value Tony sepanjang musim ini? 104,0 Ton. 104,0 Ton. Jadi kalau FPL ini yang dilihat rata-rata tim value, lu juara satu dunia tuh sama lu Ton. Ya itu kurang lebih. Wah, kurang ajar emang ini Profesor ini. Nah, intinya Evan menekankan memang lu gak jago jualan, Ton. barang yang lu beli itu barang reject. Lu ngejual barang bagus, nah. Tapi duitnya setara dia rata-rata tim. Jadi duitnya dapat, cuma satu dunia. Barangnya yang gue jual bagus, gue beli barang jelek gitu ya. Oke, so jadi early transfer Son Kane dan kaptennya lu salah ya? Berhubung tadi kok Evan bilang mau kaptenin salah ya kayaknya ya. Dia rekomendasiin gue kayaknya jadi pengen ganti. Nggak mau salah jadinya. Iya betul. Itu kayaknya emang harus diganti Zo. Karena rekomendasi Evan bau. Satu lagi gue nggak tahu, gue pengen banget keluarin Watkins jadinya walaupun abis wildcard, nggak tahu minus 8 di week ini atau week depan gue keluarinnya. Karena Zo ini total sekarang udah 2064. Evan itu berapa ya? Oke. Belum dimasukin. Belum dimasukin. Naik satu lagi. Nah ini 2072. Oke, beda 10 poin kalian ya. Jo, lu minus lagi bertambah jauh lagi Jo sama Evan Jo. Kalau Evan juga mau minus kan? Kalau Evannya juga mau minus. Evan juga mau minus. Belum tentu kan gua. Kalau lu udah minus. Evan tuh mungkin minus 4. Lu sudah minus 4 dan mungkin minus 8 untuk keluarin Watkins yang akan lawan Crystal Palace. Pahit banget punya Watkins double game week ya, poinnya di bawah nih. Tenang.
tenang Zo. Gue kalau Sabella. Lu baru wildcard, gue -4 demi -1. Tapi kalau Watkins dijual, mau siapa yang masuk? Joelinton. Oke. Mantap. Next. Lowest kita. Evan tanpa chip 64 -4 60 poin. Gimana Pen? Puas? Puas dong. Nah nih, buat kalian yang nonton ya, ini for your information ya. Di kita tuh ngobrol semua. Dulu kalian lihat tadi Tony second highest minusnya berapa? 12. Evan -4. Tapi di obrolan kita yang punya rencana -12 itu Profesor. Gue tuh mau -12 ya. Keluarin Reguilon, kan ini udah -4, jadi kan kurang 2 transfer kan ya. 2 transfer gue minus yang gak jadi. Itu tadinya gue mau ngeluarin Reguilon sama Lingard. Jadi Trent Alexander-Arnold dan Greenwood. If I have some balls to do that transfer, to do those transfers ya. So you don't have balls now? No. Susah ngomong ya, karena kalau gue beli TA dan Greenwood, gue beli satu tambahan pemain blank untuk 36, yaitu Greenwoodnya. Oke, so kita lihat Ya, sekarang kan? tim Evan. Kalau misalnya punya Greenwood, berarti Gue udah punya Bruno, gue udah punya Betul. Iheanacho, gue udah punya Azpilicueta. Tambah lagi Greenwood 1. iya. Nanti gue jadi cuma 10 pemain kan. Plus Cresswell yang baru sembuh cedera dan gak tahu gampang cedera banget nih sekarang, keluar masuk. Plus Gundogan Jota tuh rawan rotasi. Jadi salah satu kemarin gue akhirnya gak berani -12 karena gue merasa gue terbutakan triple game week, ngejar game week 35, dan gue melupakan tim gue di game week 36. Karena lu nggak punya chip, kan udah habis. Karena gue gak punya chip. Dengan kondisi kayak gini aja gue cuma -4, minggu depan tuh gue gak akan punya bench sama sekali kalau gue belum transfer. Gitu. Jadi ya disambungin ya, walaupun kalau lihat poin gue tadi itu ya, Reguilon 0, Lingard 1, Watkins -1. Jadi gue jaga pemain gue poinnya 0. Lu berharap Reguilon 0 tuh gara-gara nggak main kan, bukan gara-gara nggak clean sheet kan, supaya Dallas bisa masuk. Ya bukan, maksudnya Reguilon lawan Leeds ya. Terlepas dari skema orang berpikir kalau Leeds itu golnya banyak, Zo juga udah pernah bilang kan ya, Leeds tuh lebih sering 0-0 daripada nyetak gol lebih dari 3 ya. Ya. Dan Bamford tuh kalau kita lihat tadi tabel tentang budget forward kan, Bamford tuh di bawah banget kan. Merah-merah semua datanya kan. Jadi gue pikir kalau seminggu -4 ngeluarin Reguilon demi TAA dan Reguilonnya clean sheet 6 poin, TAA tuh harus 10 poin biar -4 gue kebayar. Kan Reguilonnya 6 poin kan. Kalau TA mau 10 poin, salah satunya lawan MU, gue sih pesimis. Karena gue punya Bruno dan gue pengen Bruno hasil lawan Liverpool. Ya, jadi gue gak berani ya. Tapi lagi-lagi ya itu, mungkin gue harus belajar juga menuju akhir musim, kayaknya memang harus lebih nekat dikit sih mainnya. Tapi ya udahlah, buat minggu depan, opsi gue ada 2. Antara Azpilicueta gue jual jadi TAA, Azpilicueta blank, gue jual jadi TAA lawan West Brom, terus berikutnya Burnley Crystal Palace. On paper, good move lah. Atau Iheanacho yang gue jual, sama-sama blank, sama-sama Azpilicueta juga. Kalau Iheanacho yang gue jual, beli Antonio. Gue belum decide yang mana, tapi gue gak akan -4. Gue gak akan tiba-tiba lakuin dua-duanya. Karena gue dengan satu transfer pun, gue udah punya 11 pemain dan 1 cadangan. Jadi ngapain gue minus lagi terus cuma buat ngisi cadangan kedua. Sementara gue lebih berat ke Iheanacho jadi Antonio. Karena kalau gue jual Azpilicueta jadi TAA, gue akan main dengan formasi 5 back. Yang kayaknya di blank game week itu saat orang-orang abis minus, abis panen dari Greenwood, dari Cavani, dari Bruno, terus minggu depannya gue pakai 5 back kan kayaknya aneh ya. Jadi kayaknya ya udahlah, Azpilicuetanya cadangan aja bench. Gue masukin Antonio ke starting eleven. Ada Antonio, Ton. Kita jadi beli nggak nih? Aduh, nggak tahu nih. Anyway, case-nya lu tidak punya aset Spurs attack. Gimana menurut lu? Khawatir nggak? Atau menurut lu ya ini bisa di ini gitu? Itu udah gue pertimbangin banget kemarin di 35. Karena 35 tuh gue move-nya keluarin Son Kane, masukin DCL Bruno. Itu nekat kan apa? Cuma yang gue pikir gini,
kemarin saat gue keluarin Son Kane, gue tuh keluarin 2 pemain yang masing-masing punya 1 pertandingan. Berarti gue keluarin 2 effective player kan. Gue masukin Calvert-Lewin yang double dan Bruno yang triple. Jadi gue bakal dapat 2 pemain yang punya 5 pertandingan. Berarti 3 pertandingan lebih banyak daripada yang gue jual kan. Dengan minus 4. Kalau 3 pertandingan ini mereka main blank semua pun gue dapat 6 poin. Minus 4 gue kebayar. Itu short term-nya. Long term-nya, Calvert-Lewin udah unggul sekali lawan Kane nih. Kemarin ngegolin lawan West Ham kan ya. Gue masih punya Calvert-Lewin lawan Aston Villa. Minggu depan masih lawan Sheffield. Jadi gue anggap golnya Kane itu udah gue gantiin lewat golnya Calvert-Lewin. Jadi ya harap-harap cemas aja sih. Gue berharap. Dan kan minggu kemarin tuh kita bahas ini kan. Itu gara-gara pertanyaan itu dari White Playmaker tuh yang nanya kalau Kane ada Bale sama gak ada Bale gimana. Kalau dia gak nanya itu, mungkin gue gak akan kepikiran nekat jual Kane sih. Karena dia nanya itu dan gue cari datanya, gue jadi tertarik. Oke. Ya. Kalau ditanya apakah Kane bakal bikin gol dari sekarang sampai akhir musim, pasti ya gue rasa semua orang juga bilang bakal bikin gol lah. Cuma yang gue harapkan, apakah jumlah gol Kane dan poin FPL-nya bisa melebihi Calvert-Lewin plus 5M yang gue dapat dari 4M yang gue dapat dari dia dan 4M yang gue 4M sisa tuh bisa bikin gue jual Iheanacho yang blank jadi Antonio, bisa gue bikin jual Azpilicueta yang blank dan berikutnya lawan Leicester jadi TAA yang lawan Burnley Crystal Palace. Jadi gue lihatnya dari total squad semuanya. Nah itu kan Ken. Gue kalau Son khawatir nggak punya. Soalnya kan lu tadi bahas Wolves itu lemah di kanan. Son itu udah ini ya. Dan gue datanya pas kita kemarin nonton, gue lebih khawatir gak punya Son daripada gak punya Kane sih. Oke. Joelinton khawatir nggak kok Joelinton? Oh khawatir banget itu Zo. Gue punya Watkins baru kena kartu merah juga, gue gak apa-apa. Lawan Joelinton mah bisa ditutup sama Watkins. Oke, paling itu aja guys untuk episode kali ini. Semoga ada insight-insight yang buat kalian ya, apalagi yang masih punya free hit, tolong digunakan chipnya kalian, jangan sampai 38 belum diguna-gunain lagi gitu ya, karena ini udah detik-detik terakhir ya untuk kita close the season. Jadi do your best guys di last 3 game week ini, semoga aman, panah hijau semua ya. Betul sekali ya, semoga pilihan dari kita tentang forward budget forwardnya berguna lah ya. Silahkan pilih. Kayaknya sampai akhir musim kebanyakan bakal pakai 3 striker kan? Iya, harusnya sih 3 striker. Ya, karena kayak mulai akhir musim gini kayak makin banyak yang naik poinnya itu yang striker, bukan back. Iya. Lagi hype ya. Lagi hype, jadi ya pilihlah sebijak mungkin. Oke, terakhir dari kami itu minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye bye guys. Like, comment, share, and subscribe.